Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Senang sekali hari ini Abi Effendi bisa bertemu dengan kalian kembali. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Tapi sebelum itu, agar Allah memberkahi setiap kegiatan kita, termasuk belajar hari ini, ada baiknya bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahukah kalian bahwa hari ini kita akan belajar dan materinya adalah Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Kalau sebelumnya kita belajar sistem pencernaan pada manusia, nah sekarang kita lihat tuh pencernaan pada hewan bagaimana prosesnya. Tapi sebelum itu, Abi ingin menginformasikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita belajar melalui Zoom dan juga video pada YouTube, harapannya kalian mampu menyebutkan organ pencernaan pada hewan, menjelaskan cara kerja sistem pencernaan pada hewan, terutama hewan ruminansia. Kemudian, kalian mampu mengidentifikasi perbedaan organ pencernaan pada hewan-hewan. Insya Allah bermanfaat ya. Lalu, apa saja sih hewan yang akan kita pelajari sistem pencernaannya pada hari ini? Yang pertama ada serangga. Yang kedua, hewan ruminansia. Yang ketiga ada amfibi. Yang keempat, reptilia. Dan yang kelima adalah unggas. Hewan pertama yang akan kita pelajari sistem pencernaannya adalah serangga. Seperti yang terlihat pada gambar, sistem pencernaan pada serangga terdiri dari pada serangga, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus halus untuk diserap. Sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Bagaimana? Sudah mulai bisa dimengerti? Yuk kita lanjut ke hewan yang lain ya. Nah, hewan selanjutnya yang kita bahas adalah hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah hewan yang mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Biasanya hewan ini makan rumput. Contoh hewan ruminansia salah satunya adalah sapi. Nah, kita akan membahas bagaimana sapi mencerna makanannya ya. Untuk lebih jelas, yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan.
Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abu masum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Menarik ya. Ternyata sapi berbeda ya pencernaannya dengan manusia. Walaupun sama-sama mamalia, tapi ternyata pencernaan pada sapi cukup unik. Hewan selanjutnya yang akan kita bahas adalah katak. Seperti pada gambar, urutan pencernaan pada katak terdiri dari pada katak terdapat mulut yang di dalamnya berisi lidah yang sangat panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Kemudian, mangsa yang sudah dilumpuhkan masuk ke kerongkongan menuju ke lambung. Usus untuk diserap sari-sari makanannya, dan kemudian makanan yang tidak terserap akan dibuang melalui kloaka. Apa sih kloaka? Apa beda antara kloaka dan anus? Jadi, kloaka adalah saluran tempat keluarnya feses, namun juga tempat keluarnya urin dan juga sel gamet. Berbeda dengan anus. Anus hanya saluran tempat keluarnya feses. Bagaimana? Paham kan sekarang beda antara anus dan juga kloaka? Baik, yuk kita lanjut bahas hewan selanjutnya. Hewan selanjutnya yang akan kita bahas sistem pencernaannya adalah golongan reptil. Dalam hal ini akan diwakili oleh buaya. Yap, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada buaya. Coba kalian lihat sistem pencernaan pada buaya seperti pada gambar. Hampir sama ya pencernaannya dengan katak tadi. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di kloaka. Yuk lanjut ke hewan selanjutnya. Hewan selanjutnya yang akan kita bahas adalah burung. Pada burung, sistem pencernaannya terdiri dari yang pertama mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, anus, dan berakhir di kloaka. Pada burung, pencernaan dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Karena burung tidak mempunyai gigi, maka makanan akan langsung masuk ke kerongkongan, kemudian ke tembolok. Tembolok ini bentuknya seperti kantung, gunanya untuk tempat penampungan makanan. Lalu masuk ke lambung. Oh ya, lambung pengunyah pada burung sering disebut juga ampela. Pada lambung pengunyah terdapat semacam batu-batu kecil atau pasir-pasir yang digunakan untuk membantu menghancurkan makanan. Kemudian makanan masuk ke usus untuk diserap. Sisa makanan yang tidak terserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Alhamdulillah, demikianlah pencernaan pada hewan. Insya Allah sudah dipahami ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.